When it all falls down and whatever, when it don't work out for the better. Bagaimana cara budidaya tanaman anggrek? Cara budidaya tanaman anggrek, dia bisa dilakukan dengan cara di step atau dipotong tanamannya lalu ditaruh di bawah. Tapi tidak menyentuh tanah, dia hanya akar-akarnya saja yang menyentuh tanah, tetapi tidak masuk ke dalam tanah, hanya menempel di atasnya saja. Pembudidaya tanaman anggrek bisa juga menggunakan bibitnya dan menggunakan struktur jaringan. Tanaman anggrek ada 3 jenis, yaitu 1. Anggrek kalajengking, 2. Anggrek panda, 3. Anggrek James Story. Bagaimana cara pembuatan pupuk bokasi? Pembuatan pupuk bokasi yaitu dengan cara proses fermentasi menggunakan cetakan dengan ukuran 1x2 meter, tingginya 1 meter, lalu proses selanjutnya menggunakan limbah pertanian yaitu rerumputan yang sudah dipadatkan dengan ketebalan 20 cm. Selanjutnya dimasukkan kotoran ternak dari kambing maupun sapi sesudah dimasukkan lalu disiramkan larutan M4 yang dicampur dengan air perbandingannya larutan M4-nya 15 liter. Cara menggunakannya hanya dipercikan sampai basah. Jika terlalu basah ditakutkan akan membusuk dan tidak menjadi pupuk. Selanjutnya diberikan dedak sebagai makanannya, lalu langkah yang tadi diulang sampai ketinggian yang diinginkan. Proses cepatnya yaitu 21 hari seterusnya. Setelah dicetak, cetakannya dibuka tapi tidak dibuka semuanya, lalu ditutup dengan kertas plastik. Ketika sudah 1 bulan, plastiknya dibuka dan diangin-anginkan setelah kira-kira keringnya 50%. Itu dilakukan penggilingan menggunakan AKO atau alat pecacak pupuk organik. Bagaimana cara pembudidaya tanaman cabai? Cara budidaya tanaman cabai ini, sebelum kita menanam cabai, kita mempersiapkan bahan yang beriringan dan persiapan bibit yang mau kita tanam. Tanaman cabai sebelum siap ditanam harus disemai selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu kita mempersiapkan lahan, yaitu pembuatan bedengan dengan cara ini dicangkol dan dibentuk bedengan dengan ukuran tinggi 30 cm dengan lebar 1 meter atau 1,2 meter. Setelah itu bedeng tadi kita kasih pupuk dasar, yaitu kotoran hewan, baik kotoran ternak sapi maupun kotoran ternak ayam. Tidak hanya itu, pupuk dasarnya kita kasih pupuk kimia seperti kapur pertanian. Setelah semua itu dicampur dan diaduk lagi, kita tutup mursa seiringan dengan selang yang kita pasang di bawah mursa. Itu persiapan sambil menunggu cabai yang disemai selama 1 bulan. Setelah 1 bulan baru tanaman cabai yang disemai tadi kita pindahkan lalu ditanam. Setelah ditanam, kegiatan selanjutnya adalah pemeliharaan, yaitu pengendalian hama penyakit, pemupukan susulan, dan baru bisa dipanen. Waktu panen cabai ini sekitaran 58 hari baru bisa dipanen. Untuk panen cabai merah, setelah panen pertama bisa panen 3 hari sekali bisa dipanen. Kalau cabai hijau 2 minggu sekali baru bisa dipanen. Berikut adalah alat yang dapat mengecek suhu dan kelembapan tanah. Tidak hanya itu, alat ini juga bisa saat kita tidak ada di lokasi dan menggunakan alat yang bernama set box. Ini kita bisa melihat suhu dan kelembapan tanah, menyiram kebun cabai dengan jarak jauh hanya dengan menggunakan aplikasi Blink. Bagaimana pembudidaya tanaman secara vegetatif? Baiklah, pembibitan tanaman secara vegetatif ada 2 cara, yaitu mencangkok dan sambung pucuk.
Yang pertama, mencongkok. Pembibitan tanaman secara vegetatif dengan cara mencongkok bisa dilakukan dengan tahapannya, yaitu yang pertama, memilih pohon yang bagus atau cabangnya yang bagus. Seterusnya, kita mempersiapkan alat dan bahan, yaitu pisau parasi, media tanam, tali, dan plastik es. Seperti ditunjukkan pada video di atas, tahapannya disayat, dibuka kulit tangkai, lalu di bagian kambiumnya dibuang, terus kita kasih perangsang akar yaitu ATNAK, atau bisa juga pakai bawang merah untuk mengoles bagian tangkai yang sudah disayat. Selanjutnya, media sabut kelapa tadi ditempelkan di ranting. Usahakan batangnya di dalam posisi di tengah. Setelah itu diikat dan tinggal menunggu waktu sampai akarnya keluar. Diperkirakan akarnya keluar sekitaran 1 bulan. Setelah keluar akarnya baru siap ditanam. Kedua, sambung kuncup. Langkah kerjanya pertama, batang atas kita kurangi daunnya. Setelah batang bawah yang pertumbuhannya dari awal atau dari biji dipotong. Nah, lalu batang atas tadi disayat bagian ujung batangnya sampai berbentuk baji atau berbentuk kapak. Seterusnya batang bawahnya kita belah tengah. Batang atas tadi yang sudah disayat kita sisihkan di batang bawah dengan posisi di tengah. Selanjutnya tali plastik tadi untuk mengikat batang yang sudah disatukan tadi diikat dengan kuat agar antara kambium sama moatik tadi akan menyatu. Terus selanjutnya kita sungkup atau dibungkus seperti pada gambar pada video di atas. Bagaimana perkembangan biakan ayam petelur? Cara ayam berkembang biak adalah dengan bertelur. Biasanya ayam akan membuat sarang sebelum bertelur. Tujuannya adalah untuk mengamankan dan membuat telur tetap terjaga suhunya agar bisa menetas. Ayam yang bisa menghasilkan telur adalah ayam yang sudah dewasa. Biasanya jumlah telur bisa mencapai 12 butir. Setelah bertelur, induk ayam akan mengeraminya selama kurang lebih 21 hari. Jika telur sudah menetas, maka akan keluar anak ayam. Setelah 65 hari, anak ayam akan diasuh oleh induknya. Setelah dirawat oleh sang induk, anak ayam akan menjadi ayam dewasa. Tumbuhnya akan bertambah besar dan beratnya pun bertambah. Ayam tidak mengalami perubahan bentuk, mereka hanya mengalami pertambahan ukuran dan berat. Bagaimana penyulingan pembuatan minyak serai? Daun serainya daun hasil panen dimasukkan ke dalam tangki penyulingan, kemudian disuling, dimasak dengan menggunakan api. Disuling kurang lebih 5 atau 7 jam, terus dari sisa penyulingan itu menghasilkan 2, ada airnya dan minyaknya. Untuk minyaknya sendiri diambil lalu dimasukkan ke botol. Terus untuk airnya tidak dibuang, tapi proses kembali menjadi sabun. Sabun super pel, dan untuk limbah dari daun serai dibuat untuk menjadi pupuk bokasi. Kesan kami dalam berkunjung ke SMK Negeri PP Sumbawa, kami merasa sangat senang bisa dapat mengetahui cara bertani dan mengetahui apa saja kinerja dalam pembelajaran di dalam SMK Negeri PP Sumbawa. Tidak hanya itu, selama kami berada di SMK Negeri PP Sumbawa, kami mendapatkan banyak pengalaman yang tidak bisa kami dapatkan di tempat lain. Selain itu, kami juga merasa ilmu yang kami dapatkan sangat berguna untuk kami memperoleh sesuatu dalam bidang pertanian dan bekal untuk di masa depan.